Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Ridwan. Di sini saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk mempelajari tentang akupresur dan bagaimana manfaat dari akupresur tersebut. Yang pertama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Jadi akupresur itu adalah cara penyembuhan yang menggunakan teknik penekanan dengan jari ataupun dengan alat bantu pada titik-titik akupunktur dengan tujuan untuk perawatan kesehatan. Nah, jadi teknik pemijatannya ini dengan tujuan penguatan, ada juga dengan tujuan melemahkan. Nah, contoh untuk penguatan itu dia ditekan dan diputar searah jarum jam sebanyak 30 kali. Mayoritas teknik pemijatan itu fungsinya adalah sebagai penguatan seperti itu. Nah, tapi ada juga dia yang fungsinya untuk melemahkan, yaitu dengan ditekan berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sebanyak di atas 40 kali. Studi kasus yang untuk melemahkan itu adalah seperti kasus flu. Nah, akupresur ini bisa dilakukan 1-2 kali sehari. Nah, alat yang digunakan itu bisa hanya dengan jari tangan kita saja, dengan telapak tangan atau siku. Namun beberapa kondisi mungkin pada yang obesitas, itu kita mungkin membutuhkan alat bantu yang dia ujungnya tumpul. Jadi tidak boleh alat bantu yang ujungnya tajam. Kenapa? Nanti bisa melukai kulit pasien yang akan kita obati, seperti itu. Nah, untuk bahannya itu ini kita boleh melakukan dengan minyak, tujuannya agar licin, atau bisa juga tanpa minyak. Jadi boleh terserah Bapak dan Ibu mau melakukannya dengan yang mana. Mengenai kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan untuk melakukan akupresur, yaitu pada orang yang pertama terlalu kenyang ataupun orang yang terlalu lapar. Jadi lakukanlah akupresur pada kondisi yang stabil. Yang kedua, pada pasien yang lagi hamil. Kita tidak menyarankan akupresur itu dilakukan pada pasien yang lagi hamil. Karena beberapa kondisi dia bisa menyebabkan keguguran pada pasien yang hamil. Yang ketiga yaitu pada kondisi yang sangat lemah. Itu tidak kita anjurkan. Pada pasien yang gawat darurat, pada kasus-kasus yang perlu pembedahan, akupresur itu tidak berdampak pada kasus-kasus yang perlu pembedahan. Pada kanker juga seperti itu, pada penyakit-penyakit yang infeksi, mungkin lebih baik digunakan antibiotik ataupun yang lainnya. Akupresur tidak begitu membantu pada kondisi seperti ini. Pada daerah yang luka bakar, pada jaringan parut, akupresur juga tidak membantu. Tetapi pada kondisi-kondisi di luar yang saya sebutkan tadi itu, akupresur itu setidaknya membuat kenyamanan kepada pasien. Sehingga ketika kita memberikan terapi kepada pasien, misalnya dengan pemberian obat, lalu dilanjutkan dengan akupresur, tentu itu hasilnya akan jauh lebih baik. Yang pertama, kita akan membahas karena titik akupresur ini merupakan titik akupunktur sama saja. Jadi perbedaan dari akupresur dan akupunktur itu terletak pada alat yang digunakan. Kalau akupunktur itu kita menggunakan jarum dan itu hanya diperbolehkan dilakukan oleh dokter. Selain yang itu tidak diperbolehkan, atau yang sudah bersertifikat dengan akupunktur itu diperbolehkan. Nah, kalau akupresur ini setiap orang bisa melakukannya karena hampir tidak ada efek samping kecuali yang tadi kita dilakukan pada orang yang kontraindikasi. Pada selainnya itu tidak ada efek sampingnya. Karena titik-titik akupunktur dan akupresur ini sangat banyak, jadi untuk lebih memudahkan Bapak dan Ibu mempelajari pembelajaran tentang akupresur ini, kita membahas akupresur berdasarkan kasus-kasusnya seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu dengan kita belajar ini, nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui, oh ternyata titik yang paling sering digunakan titik A, titik B, titik C. Nanti ketika sampai akhir pembelajaran ini, nanti Bapak dan Ibu mulai paham titik mana-mana saja yang sering digunakan pada berbagai kasus. Oke, yang pertama itu kasus untuk meningkatkan produksi air susu ibu. Jadi itu dilakukan pemijatan pada perpotongan garis tegak lurus dari sudut kuku bagian kelingking. Jadi ini
kelingkingnya yang di titik merah sudutnya ini, itulah yang akan kita tekan. Selanjutnya, titik yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI adalah setinggi sela iga keempat linea aksila anterior SPM 18 ini di sini. Lalu setinggi sela iga kedua linea mid clavicularis atau ST15 di sini. Lalu setinggi sela iga ketiga linea mid clavicularis yang di ST16 juga. Lalu ada setinggi sela iga keempat linea mid sternalis di CV17 sini. Lalu di ST18 sela iga kelima linea mid clavicularis. Jadi untuk memudahkan, lihat aja ini mamainya atau payudaranya. Kanan, kiri, atas, bawah, dan bagian atasnya lagi. Jadi walaupun kalau tujuannya untuk melakukan akupressor, untuk menghafal nama-namanya itu tidak wajib seperti itu. Intinya titiknya harus dipahami. Jadi titiknya tadi seperti ini, kanan di bawah ini, baru di atasnya. Lalu lokasinya di bagian kaki juga ada. Jadi akupressor ini merupakan ilmu yang sudah banyak dipelajari ribuan tahun lalu khususnya oleh Cina, Tiongkok. Mereka sudah mempelajari titik-titiknya dan ini sudah diakui di dunia kedokteran. Makanya di Universitas Indonesia itu ada dia spesialis akupunktur seperti itu. Karena sudah dipelajari tentang akupunktur secara medis itu bagaimana. Titik-titik yang sudah terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan itu yang mana-mana saja. Nah ini kita rangkum. Jadi titik-titik yang kita berikan kepada bapak dan ibu itu merupakan titik-titik yang sudah terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Lokasi pada kaki yaitu letaknya 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang. Ini lututnya, dia 4 jari di bawahnya. Nanti akan kita peragakan. Yang kedua, akupressor digunakan untuk kondisi common cold atau flu seperti itu. Nah, akupressor itu khusus tadi yang ini, itu dia dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi yang harus Bapak dan Ibu pahami,
semua gerakan akupresur itu dilakukan searah jarum jam, kecuali pada kondisi yang flu tadi atau common cold, itu dilakukan berlawanan jam. Nah, itu letaknya pada di samping cuping hidung di sebelah kanan dan kiri. Seperti saya tunjukkan ini, dia di sebelah kanannya, sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya. Ini bisa kita lakukan pemijatan dengan berlawanan arah jarum jam. Titik yang selanjutnya yaitu pada bagian tangan, pergelangan tangan, segaris ibu jari. Nanti ini ibu jari kita lakukan seperti ini, ujungnya ini, nah itulah titiknya. Jadi nanti ada juga kita berikan tips-tips dalam mencari titik-titik dari akupresur ini, agar bapak dan ibu lebih memudahkan melakukan terapisnya. Selanjutnya pada bagian kaki juga ini bisa untuk meredakan common cold, yaitu dia letaknya pada pertengahan antara tempurung lutut, mata kaki luar, 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Seperti ini tulang keringnya. 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Di sini dia. Letaknya pertengahan dari lututnya ke pergelangan mata kakinya ini. Dia dapat tengahnya, baru 2 jari ke sisi luarnya. Selanjutnya, dia 4 jari di bawah tempurung lutut. Ini tempurung lutut, kita lakukan 4 jari. 4 jari itu seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Sini 4 jari. Ngitungnya jadi dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Di tepi luar tulang kering. Ini 4 jari di tepi luarnya tulang kering. Nah, ini juga lokasinya terletak pada bagian punggung tangan pada penonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Ketika kita rapatkan seperti ini, dia ada yang paling menonjol. Nah, inilah titiknya. Nanti akan kita peragakan.
Untuk kondisi ketiga, kasusnya yaitu untuk peningkatan nafsu makan. Ini juga sangat bagus kita terapkan kepada anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan makan. Yang pertama, titiknya yaitu pada bagian lekukan belakang mata kaki bagian dalam. Ini mata kaki bagian dalam, lekukannya yang bagian dalam. Nah, di situ kita lakukan pemijatannya. Lokasi yang kedua yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ini 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Titiknya seperti yang ditandai warna merah ini. Titik selanjutnya yaitu pada bagian tangan, 3 jari di bawah pergelangan tangan bagian dalam. Jarinya 3 jari di bawahnya, bagian tengahnya, di titik yang merah ini. Nah, titik yang ini juga bermanfaat, yaitu pada bagian yang menonjol pada ibu jari dan telunjuk yang dirapatkan. Nah, ini contohnya tadi untuk nafsu makan, juga untuk yang tadi common cold juga. Jadi akan ada nanti beberapa titik yang dia itu saja. Jadi titik itu wajib Bapak dan Ibu pahami agar kedepannya lebih memudahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita jika salah memilih titik? Nah, untuk efek sampingnya tidak akan ada efek samping walaupun kita salah dalam melakukan akupressur. Namun untuk manfaatnya atau khasiatnya tentu itu akan jauh berkurang karena kita bukan menekan pada titik yang memberikan stimulus pada tubuh kita. Selanjutnya, lokasinya itu 4 jari di bawah tempurung lutut di bagian tepi luar tulang kering. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih spesifik tentang nama-namanya karena itu akan membuat Bapak dan Ibu semakin bingung. Kita bertujuan agar ini mudah dipelajari dan Bapak serta Ibu mudah mempraktekannya. Selanjutnya, kondisi pada gatal atau pada kondisi urtikaria. Mana-mana saja titik yang bisa kita intervensi.
Yang pertama yaitu titik yang ini pada bagian punggung tangan yang tonjolannya tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Nah, ini juga bagus. Jadi titik ini itu sangat sering digunakan pada kondisi tertentu. Titik yang kedua untuk urtikaria yaitu terletak antara lipatan siku sebelah luar dan tonjolan tulang siku. Sebelah siku sebelah luar dan tonjolan sebelah siku. Titiknya seperti ini. Titik yang ketiga yaitu 3 jari di atas dan sisi dalam tempurung lutut. Ini tempurung lutut, sisi dalamnya 3 jari ke atas. Seperti itu. Titik yang keempat yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ini mata kakinya, 4 jari ke atasnya. Itu adalah titiknya. Yang di bagian dalam. Ini bagian dalam, yang sebelah sini bagian luar. Pada bagian ibu jari ini kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Dia kalau kita tekan biasanya agak lebih sakit dia ketimbang daerah yang lain. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk. Cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang titiknya yaitu silahkan dilipat tangannya. Dilipat tangannya, lalu cari yang bagian tonjolannya. Ini tonjolannya, baru ini ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi cara mencarinya. Dilipat. Lalu cari yang tonjolan di sini, lalu ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dengan jari telunjuk tenaganya kurang kuat, gunakan jari jempol. Kalau juga kurang kuat, gunakan alat yang tumpul, seperti itu. Selanjutnya, 3 jari di atas tulang tempurung di bagian dalam. Bagian dalam dia ke sebelah sini, bagian luar ke sebelah sini. Ini tempurung kita, 3 jari. Bagian dalam di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3 sampai 4 kali. Titik selanjutnya yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Jadi ini mata kaki bagian dalam ke sebelah sini, mata kaki bagian luar sebelah sini. Oke, 4 jari ke atas. Cari yang ini, ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, 4 jari di atas mata kaki. Cari titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita masuk ke kasus nyeri haid. Nah, pada kondisi nyeri haid, titiknya yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Nah, ini juga tadi sudah dipakai sebelumnya kan? Jadi rata-rata titiknya banyak di bagian itu saja. 4 jari di atas bagian dalam. Lalu titik yang kedua juga titik yang ini, yaitu ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan, bagian yang menonjolnya itulah titiknya. Selanjutnya yaitu 4 jari di bawah tempurung lutut. Tempurung lutut 4 jari ke bawah di bagian luar, di tepi luar tulang kering. Titik selanjutnya yaitu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Jadi ini mata kaki bagian dalam ke sebelah sini, mata kaki bagian luar sebelah sini. Oke, 4 jari ke atas. Cari yang ini, ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, 4 jari di atas mata kaki. Cari titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik selanjutnya yaitu pada bagian ibu jari ini. Kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Dia kalau kita tekan biasanya agak lebih sakit dia ketimbang daerah yang lain. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk. Cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya dia 4 jari di bawah tempurung lutut ini, 4 jari.
lalu dia di bagian luarnya. Ini tulang kering, dia di bagian luarnya. Jadi saya ulangi, nyarinya ini tempurungnya ya. Saya bahasa Indonesia aja biar lebih mudah semuanya ya. 4 jari, ambil yang ini tulang keringnya di sebelah luarnya. Ini adalah titiknya, langsung ditekan. 1, 2, kalau pakai telunjuk dia tenaganya nggak kuat, pakai jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2 diarahkan searah jarum jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3 sampai 4 kali. Ini bisa langsung Ibu dan Bapak praktekkan ketika mengalami insomnia atau susah tidur dan juga stres. Jadi akupressure ini untuk memudahkan kita mendapat rileks seperti itu. Yang pertama titiknya terletak pada lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam segaris dengan jari kelingking. Nih, jari kelingking, pergelangannya segaris ini, warna merah ini. Selanjutnya, terletak pada pertengahan kedua alis. Ini alis kanan dan alis kiri, dia di tengah-tengahnya. Ini kita tekan, insomnia akan jauh lebih berkurang. Lalu, titik selanjutnya, 3 jari di pertengahan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan, 3 jari ke bawahnya dan di bagian dalam. Lalu, ini juga titik yang sering tadi saya sebutkan. Ketika ibu jari dan jari telunjuk dirapatkan, inilah titiknya. Selanjutnya, yaitu pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari dan jari kedua. Ini ibu jari, ini jari kedua. Cari lengkungannya, cekungannya yang paling ujung, nah itulah titiknya yang di merah ini. Titik selanjutnya untuk insomnia yaitu dia di garis pergelangan tangan sejajar dengan jari kelingking. Pergelangan tangan sejajar dengan jari kelingking, berarti titiknya di sini. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yaitu cari pertemuan antara alis kanan dan kiri di bagian tengahnya. Kita tekan di sini, bagian tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan searah jarum jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik selanjutnya yaitu 3 jari di atas pergelangan tangan. Ini pergelangan tangannya. 3 jari berarti dia di sininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi mencarinya. Ini pergelangan tangan. Ambil 3 jari. Dia di sininya. Pas di bawah 3 jari itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3 sampai 4 kali. Titik selanjutnya yaitu pada bagian ibu jari ini. Kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk. Cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya titik di kaki antara jempol kaki dan jari keduanya. Cari yang cekungannya, ujung dari cekungan tersebut, lalu ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi cara mencarinya. Cari cekungan yang ini, sampai di mana batasnya, sampai sini, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya ini yang sering dan bakal kasusnya sangat banyak yaitu pada sakit kepala atau tension headache. Yang pertama titiknya yang tadi juga pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Seperti ini. Nanti akan diperagakan. Yang kedua yaitu dilekukan tulang pelipis. Lekukan tulang pelipis ini sejajar dengan sudut mata luar. Jadi ini mata, sudut mata luar sejajarnya ini. Nah ini yang dimerahi adalah titiknya. Ini atau nama lainnya ini titik Paiwei. Nanti cara menyarinya, titik antara kedua telinga kita ini kita satukan dengan tangan, nanti ada titik tengahnya. Nah inilah titiknya yang sangat bermanfaat untuk menangani sakit kepala. Ini titiknya yang tadi.
ditekan seperti ini. Selanjutnya yaitu di belakang kepala. Di belakang kepala cari yang agak lekukan di sini, di ujungnya 2 ini langsung kita lakukan akupresur. Selanjutnya itu di puncak bahu. Ini bahu, ada di puncak bahunya ini, terletak antara tengkuk dan pangkal lengan. Tengkuk dan pangkal lengan, di sini titiknya. Lalu titik selanjutnya itu pertemuan tulang telapak kaki, ibu jari dan jari kedua tadi. Cari yang cekungannya paling dalam, di situ adalah titiknya. Pada bagian ibu jari ini kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol, inilah titiknya, kita tekan. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk, cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, titik di sudut mata bagian luar, di dekat tulang pelipis ini, di sini, kanan dan kiri, itu ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, di sudut mata luar ini, langsung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik selanjutnya, cari di antara ini, telinga ujung, kanan kiri, lalu pertemukan di tengah. Pertemukan di tengah, lalu inilah titiknya. Ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, ini titik tengah. Pertemukan antara 2 tangan ini, cari di titik tengahnya. Di situ dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, titik selanjutnya yaitu cari aja di sini yang ada cekungan itu. Nah, di kepala ini cari yang cekungan, cari yang paling ujung, di sini titiknya, tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi, cari cekungannya. Cekungannya ini. Nah, di situ yang ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya itu cari di pertengahan antara tengkuk dan pangkal lengan. Dia di puncak bahu. Carinya, yang puncaknya sini, tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan juga pada sisi sebelahnya, cari di puncak bahunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya titik di kaki antara jempol kaki dan jari keduanya, cari yang cekungannya, ujung dari cekungan tersebut, lalu ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi cara mencarinya. Cari cekungan yang ini, sampai di mana batasnya, sampai sini. Ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kondisi selanjutnya yaitu untuk peningkatan daya tahan tubuh. Untuk peningkatan daya tahan tubuh tadi, kita lakukan pemijatan pada 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering. Ini titik yang tadi juga. Lalu pada yang ibu jari tadi, tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Selanjutnya, 4 jari ke atas dari mata kaki. Ini mata kaki, 4 jari ke atas. Nah, di sinilah titiknya. Yang bagian dalam, karena bagian luar di sebelahnya. Yang ini saya rasa tidak perlu. Selanjutnya, titiknya itu 4 jari di atas tonjolan mata kaki yang sebelah luar. Tadi yang sebelah dalam, ini yang sebelah luar. Selanjutnya, 2 jari tangan ke samping kiri dan kanan bagian garis tengah tubuh. Jadi jari kita mencarinya ini, cari bagian tengahnya, inilah yang kita tekan. Oke, selanjutnya dia 4 jari di bawah tempurung lutut ini, 4 jari. Lalu dia di bagian luarnya, ini tulang kering, dia di bagian luarnya. Jadi saya ulangi, nyarinya ini tempurungnya ya. Saya bahasa Indonesia aja biar lebih mudah semuanya ya. 4 jari, ambil yang di ini tulang keringnya di sebelah luarnya. Ini adalah titiknya, langsung ditekan. 1, 2, kalau pakai telunjuk dia tenaganya nggak kuat, pakai jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2 diarahkan searah jarum jam.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Titik selanjutnya yaitu pada bagian ibu jari ini, kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Dia, kalau kita tekan, biasanya agak lebih sakit dia ketimbang daerah yang lain. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk, cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya itu, ini mata kaki, 4 jari di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Dilakukan 3-4 kali. Tulang di bawah processus stapedius dengan pusat, cari di bagian tengahnya. Di sini. Tekan 1, 2, 3, tekan lebih kuat seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yaitu 4 jari di atas tonjolan mata kaki yang bagian luar. Ini bagian luar, bagian dalam sebelah sini. 4 jari di sini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau pakai ini jempol biar lebih kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya itu kita cari garis pusatnya itu sejajar itu, lalu apakan pergang tangan kita ke sini. Nah, titik yang 2 ini adalah titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan 3-4 kali, jadi sekitar ada 30-40 kali. Selanjutnya untuk kondisi peningkatan kebugaran. Peningkatan kebugaran yang pertama titiknya itu titik yang sama juga, ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan di sini. Yang kedua, 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering. 4 jari tepi luar tulang kering. Pada bagian ibu jari ini, kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk, cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya dia 4 jari di bawah tempurung lutut ini. 4 jari. Lalu dia di bagian luarnya. Ini tulang kering, dia di bagian luarnya. Jadi saya ulangi, nyarinya ini tempurungnya ya. Saya bahasa Indonesia aja biar lebih mudah semuanya ya. 4 jari, ambil yang di ini tulang keringnya di sebelah luarnya. Ini adalah titiknya, langsung ditekan. 1, 2, kalau pakai telunjuk dia tenaganya nggak kuat, pakai jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, diarahkan searah jarum jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Untuk kasus ke-10 yaitu sakit pinggang. Tadi letaknya juga di pinggang sejajar dengan pusat. Nah, di pusat tadi kita sejajarkan. Selebar 2 jari tangan ke samping kiri dan kanan dari garis tengah tubuh. Titiknya yang seperti ini. Nah, ini juga di lutut dia. Terletak di pertengahan lipat lutut. Jadi lutut ketika dilipat, nah pertengahannya itulah, itu yang kita tekan. Oke, selanjutnya itu kita cari garis pusatnya itu, sejajar itu, lalu apakan pegang tangan kita ke sini. Nah, titik yang 2 ini adalah titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan 3-4 kali, jadi sekitar ada 30-40 kali. Titik selanjutnya yaitu di pertengahan lipatan kaki. Ini lipatan kakinya, cari pertengahannya di sini. Ini juga di sini. Tekan satu-satu juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Ini juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kondisi yang ke-11 yaitu untuk kondisi mual muntah dan nyeri ulu hati. Ketika ada pasien yang mual,
Ini sudah terbukti lebih efektif juga ketika kita hanya melakukan penekanan ini. Mungkin dengan tidak minum misalnya domperidon dan lain sebagainya, dengan kita lakukan penekanan ini akan jauh lebih berkurang mual dan muntahnya. Titiknya yaitu 3 jari di atas pergelangan tangan bagian dalam. Ini jarinya, 3 jari ke atas. Titiknya yang ini. Lalu titik selanjutnya, 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering. 4 jari di bawah lutut di bagian luar tulang keringnya. Oke, untuk mual dan muntah, 3 jari di atas pergelangan tangan di bagian dalam. Bagian dalam berarti di sebelah sini. 3 jari bagian dalam di sini. 3 jari di sininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Oke, selanjutnya dia 4 jari di bawah tempurung lutut ini. 4 jari. Lalu dia di bagian luarnya. Ini tulang kering, dia di bagian luarnya. Jadi saya ulangi. Nyarinya ini tempurungnya ya. Saya bahasa Indonesia aja biar lebih mudah semuanya ya. 4 jari. Ambil yang ini tulang keringnya di sebelah luarnya. Ini adalah titiknya, langsung ditekan 1, 2. Kalau pakai telunjuk dia tenaganya nggak kuat, pakai jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2 diarahkan searah jarum jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Selanjutnya untuk kasus melancarkan buang air besar. Untuk buang air besar yang pertama titiknya titik yang sama juga. Yang bagian menonjol ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Yang kedua, 4 jari dari punggung, ini telapak tangannya. 4 jari dari punggung pergelangan tangan segaris jari tengah. Pergelangan tangan dia 4 jari ke sini. Titiknya yang dimerahi. Ini juga 3 jari di samping kiri dan kanan pusat. 3 jari di kiri dan 3 jari di kanan. Titiknya ini yang ditekan. Selanjutnya 7 jari di bawah tulang kering. Pangkal tulang kering di bawah luar tempurung lutut. Tempurung lutut 7 jari ke bawahnya ini di sebelah luarnya. Lalu 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ini mata kaki, 4 jari ke atas, di situ titiknya. Pada bagian ibu jari ini, kita satukan seperti ini. Lalu cari bagian yang menonjol. Kita satukan, cari bagian yang menonjol. Misalnya dapat ini yang menonjol. Inilah titiknya, kita tekan. Saya ulangi cara mencarinya. Disatukan ibu jarinya ke jari telunjuk. Cari bagian yang menonjol ini. Ini ada yang bagian menonjol di sini. Nah, yang lebih tinggi. Inilah titiknya, ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya 4 jari di atas punggung tangan. Ini punggung tangan, 4 jari di atasnya. Segaris jari tengah. Jari tengah ini. Berarti dia di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulangi. Di atas, di pergelangan tangan ini 4 jari. Segaris garis tengahnya ini, jari tengah. Lalu titiknya di sini, tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya 3 jari di samping kiri dan kanan pusat. Ini pusat, 3 jari sebelah sini dan 3 jari sebelah sini. 3 jarinya di sini tekan. 1, 2, 3 sampai 10 selama 3-4 kali. Selanjutnya yaitu 7 jari di bawah pangkal tulang kering. Pangkal ini 4 jari, tambah lagi 3 jari. Oke, dia di bagian luar, berarti di sini. Ini tulang keringnya, dia di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi, 7 jari tadi ya, 4 jari, tambah 3 jari lagi, dia di sebelah luar, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ini mata kaki bagian dalam, 4 jari di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasus ke-14 yaitu untuk nyeri sendi lutut.
Letaknya yaitu yang pertama, di tengah-tengah lipat lutut bagian belakang. Ini tadi lipat lutut bagian belakang, di tengah-tengahnya. Ini ditekan. Lalu lokasi yang terletak pada 4 jari ke atas dari mata kaki bagian dalam. Nih, 4 jari dari mata kaki bagian dalam ke atas. Di sini dia SPN 6 ini. Lalu dia bawah lutut ujung tulang kering atas sisi sebelah dalam. Di sini dia. Lalu dilekukan belakang mata kaki bagian dalam. Di sini di lekukannya ini. Atau dia di bagian tendon Achilles itu. Lalu 3 jari di atas lekukan belakang mata kaki bagian dalam. Nih, 3 jari di atas lekukannya mata kaki bagian dalam. Ini ada juga dia, masih yang sendi lutut tadi, yaitu di bawah kaput fibula. Nih, kaput fibula di bawahnya dia. Lalu 4 jari di bawah titik pangkal tulang kering. Ini dia, tulang kering. 4 jari di bawahnya itu di bagian luar. Titik selanjutnya yaitu di pertengahan lipatan kaki. Ini lipatan kakinya, cari pertengahannya di sini. Ini juga di sini. Tekan satu-satu juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3-4 kali. Ini juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yaitu ini mata kaki, 4 jari di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Dilakukan 3-4 kali. Selanjutnya itu di bawah lutut di sisi bagian dalam. Ini lutut bawahnya, sisi bagian dalam di sini. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya dilekukan mata kaki bagian dalam. Ini lekukannya atau tendon Achilles, dia di dalam ini. Bagian dalam sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya 3 jari di atas lekukan tadi bagian dalam itu, lekukan mata kaki bagian dalam, 3 jari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, demikian penjelasan tentang titik-titik dari akupressure. Jadi akupressure ini akan menstimulus hormon-hormon yang baik untuk bekerja sehingga dia akan menyebabkan tubuh kita semakin rileks, menimbulkan obat-obat yang bisa diproduksi dari tubuh kita sendiri. Demikian penjelasan saya tentang akupressure, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.